Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah musalla as-samad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pagi ini kita sampai pada hadis yang ke-9, Al-Hadithu At-Tasi'u, hadis yang ke-9. Al-Imam meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebentar, nama Abu Hurairah siapa? Abu Hurairah itu kunyah. Nama aslinya siapa? Ahsan, barakallahu fikum. Abdurrahman bin Sakhrin. Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi Al-Yamani. Ya. Memang terjadi perbedaan pendapat para ulama nama asli beliau. Ada yang mengatakan Abdullah bin Sakhrin, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Sakhrin. Bahkan Syekh Salim bin Eid Al-Hilali rahimahullah hafizahullah taala, beliau mengumpulkan sampai 30 qaulan. Sampai ada 30 qaul siapa nama asli Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Karena banyak para sahabat yang terkenal dengan kunyahnya saja, Abu atau Ibnu. Abu seperti Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Bakrah, ya. Kalau Ibnu seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Terkenal dengan Abu dan Ibnu saja, tapi kita tidak tahu nama aslinya siapa. Nah, ini kalau kita mengaku salaf, pengikut sahabat, harus mengerti dan harus paham, harus tahu tentang nama-nama sahabat. Gimana menisbahkan diri pengikut sahabat tapi tidak mengenal sahabat? Nah, ini tidak pantas yang seperti ini. Makanya para ulama menganjurkan untuk membaca sirah, menganjurkan untuk membaca tarikh, sejarah perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengenal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an itu masuk ke dalam Islam atau masuk Islam pada tahun Khaybar. Tahun Khaybar itu tahun ke-7. Tahun ke-7 Hijriyah. Maksudnya tahun tersebut adalah tahun terjadinya perang Khaybar. Terjadinya perang Khaybar.
Nah, perang Khaybar ini perang antara kaum muslimin dengan siapa? Hah? Dengan Yahudi. Ahsan, barakallahu fikum. Di mana? Ya di Khaybar. Antara muslim dengan Yahudi di Khaybar. Di mana Khaybar itu? Di Khaybar itu jatuh. Khaybar itu benteng yang sangat kuat. Ada 8 benteng di sana. Ada 8 benteng yang satu persatu benteng itu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, peristiwa Khaybar ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menundukkan Yahudi. Tidak ada yang membuat bertekuk lutut Yahudi kecuali oleh orang-orang yang mentalnya seperti mental sahabat. Orang-orang sekarang gak ada yang bisa karena mental mereka tidak seperti mental sahabat. Makanya Yahudi gampang saja mereka melakukan genosida kepada kaum muslimin. Karena mental mereka cupu, mental mereka sangat-sangat buruk sekali. Ya. Dan yang bisa mengusir Yahudi dari Madinah atau dari Khaybar itu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menundukkan Yahudi kecuali orang-orang yang agamanya, mentalnya, keyakinannya seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan harap mereka bisa ditundukkan. Mereka tidak bisa ditundukkan dengan tank, dengan bom, dengan nuklir. Tidak bisa. Mereka orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Tidak bisa. Untuk menundukkan mereka, pertama dengan agama, dengan din. Yang kedua dengan keyakinan seperti keyakinan Rasulullah dan para sahabat. Berani. Ya, berani. Kita tidak menafikan keberanian para pejuang di hari ini untuk melawan mereka, tidak. Tapi yang jadi permasalahan adalah keyakinan dan pemahaman mereka. Tidak sedikit keyakinan dan pemahaman mereka jauh daripada keyakinan dan pemahaman para sahabat. Tidak akan bisa memerangi mereka kalau kita masih melakukan kesyirikan. Mereka tidak bisa dilawan dengan kesyirikan. Akidah kesyirikan tidak bisa dilawan dengan akidah kebid'ahan, tidak bisa. Harus dengan akidah tauhid dan sunnah. Akidahnya seperti akidah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu di antara fatwa para ulama untuk bisa menundukkan mereka itu belajari kembali tentang din yang benar, tentang agama yang benar. Karena sekte-sekte Islam ini yang membuat kaum muslimin menjadi lemah. Sekte-sekte yang menyesatkan dari kalangan kaum muslimin yang membuat agama ini menjadi lemah. Dan kelemahan inilah yang tidak bisa kita berbuat apa-apa. Jangankan memerangi Yahudi, memerangi orang-orang kufar selain Yahudi pun kita tidak bisa menundukkan Yahudi kecuali kita memiliki akidah dan pemahaman seperti akidah dan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam mengatakan an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu anhu, beliau berkata,
aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang telah aku larang kepada kalian darinya, fajtanibuhu, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku telah perintahkan kepada kalian dengannya, fa'tu minhu mastata'tum, maka datangilah darinya semampu kalian. Fa innama, karena sesungguhnya, ahlakal ladzina min qablikum, hancurnya orang-orang dari sebelum kalian, kathratu masailihim, banyaknya mereka bertanya, wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan berselisihnya mereka atas nabi-nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mawdu'ul hadis, yakni pembahasan hadis ini adalah at-takalifu syar'iyyah bainal fi'lil ma'muri wa tarkil mahdhur. Beban syar'i, ya, beban syar'i. Takalif itu artinya beban syar'i, tanggung jawab syar'i, antara melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Fi'lul ma'mur wa tarkul mahdhur. Ini beban syar'i. Oleh karena itu dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi hadis ini pada pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyahnya beliau ini, karena hadis ini merupakan salah satu daripada usul, ya, salah satu daripada usul ad-din, dasar agama Islam. Dalam masalah apa? Dalam masalah ittiba'. Dalam masalah ittiba', yakni mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Nabi tidak ada tawar-menawar, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Nabi ini. Ya, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Nabi ini. Perhatikan lafaznya ya ikhwah, perhatikan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan larangan, maka tidak ditawar. Artinya langsung ia diperintahkan untuk meninggalkan larangan itu, tidak diiringi dengan kemampuan. Lihat, tidak diiringi dengan kemampuan. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Tidak disebutkan di sana mastata'tum, tidak. Oleh karena itu, segala larangan yang telah ditetapkan dalam syariat, maka wajib kita meninggalkan secara total dan tidak menunggu kemampuan kita untuk meninggalkannya. Seperti contoh apa? Kecil aja. Rokok. Rokok itu ala qaulir rajih, dengan berdasarkan perkataan yang rajih bahwa rokok itu haram. Untuk meninggalkannya tidak ada istilah kemampuan, tidak ada, oh ya saya nantilah sesuai dengan kemampuan saya. Tidak, tinggalkan, putus. Tidak ada istilah, oh ya semampu saya mampunya sekarang begini, mampunya segini. Tidak, putus, karena itu haram. Demikian yang lain seperti khamar, putus, tidak ada, ya saya belum mampu sekarang, tidak bisa. Haram, dia sudah tahu ilmunya, tinggalkan. Fastanibu, tinggalkan. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para sahabat ketika datang pengharaman khamar. Apa yang terjadi? Para sahabat diantaranya Abu Talhah, dia punya gudang khamar Abu Talhah.
bapak angkatnya Anas bin Malik, ya bapak tirinya Anas bin Malik, itu punya gudang khamr, gudangnya besar. Begitu datang ayat atau turun ayat pengharaman khamr, semua khamr yang ada di pundi-pundinya itu dibuang, sehingga kota Madinah banjir dengan khamr karena ditumpahkan semua. Sebagian sahabat ada yang punya gudang yang lain selain daripada Abu Talha, ada mereka punya. Mereka ingin berkhiyal, apa khiyal? Ingin melakukan alternatif. Sayang kalau dibuang gitu. Sayang. Dia ingin dijadikan cuka atau ingin dijadikan apapun supaya tidak sia-sia, supaya berguna. Apa kata Nabi? La, tidak boleh. Tidak boleh membuat cuka dari khamar. Diperintahkan untuk dibuang. Tidak ada semampunya di dalam meninggalkan larangan, tidak ada. Putus. Ya, fastanibuhu, tegas kalimatnya, fastanibuhu, jauhi, tinggalkan. Tapi yang kedua, perhatikan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ada kemampuan di sana. Ketika menjalankan perintah, ada kemampuan di sana. Mengapa? Karena biasanya menjalankan perintah itu ada masyaqqah. Apa masyaqqah? Kesulitan, kerepotan. Ya, di samping manusia memiliki kondisinya sendiri-sendiri. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Ada yang mampunya bertahap, ada yang mampunya segera. Sesuai dengan kemampuan. Untuk menjalankan perintah sesuai dengan kemampuan. Untuk meninggalkan larangan tegas, langsung ditinggalkan tanpa ada kemampuan. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali bahwa di dalam menjalankan atau di dalam menjauhi larangan itu tidak ada kesulitan di sana. Ya, dan jangan banyak alasan. Ya, jangan banyak alasan. Karena tidak akan pernah kesulitan karena hanya sekedar menjauhi saja. Beda dengan menjalankan perintah. Itu terkadang tidak bisa langsung. Orang terkadang membutuhkan tahapan untuk menjalankannya. Ya. Nah ini, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Hal ini juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Dalam surat apa itu? At-Tahrim ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Kemudian selanjutnya adalah Nabi SAW memberitakan tentang di antara sebab kehancuran umat-umat terdahulu. Di antara sebab kehancuran umat-umat terdahulu, yaitu banyaknya mereka bertanya kepada nabinya. Yang pertama, banyaknya mereka bertanya kepada nabinya. Apakah kita nggak boleh bertanya? Boleh, tapi kalau kebanyakan sehingga merubah satu hukum dari mudah menjadi susah, ini menjadikan kehancuran buat mereka. Tidak dilarang kita bertanya, tidak dilarang. Yang dilarang adalah banyak tanya. Banyak tanya diantaranya adalah bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting untuk ditanya. Kadang bertanya itu hanya sekedar mencari sensasi saja. Tidak ada berniat untuk thalabul ilmi di dalamnya, tidak. Jadi bukan berarti dilarang untuk bertanya. Yang dilarang adalah banyak tanya, yakni dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Yang kedua, banyak tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan sesuatu perkara itu mudah, disebabkan pertanyaan jadi susah. Disebabkan pertanyaan jadi susah. Ya, ini yang membuat hancur. Kemudian selanjutnya membuat hancur orang-orang terdahulu adalah
ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Selalu berselisih atau selalu menyelisihi nabinya. Selalu menyelisihi rasul yang diutus kepada mereka. Mereka tidak mau mengikuti rasul yang diutus kepada mereka. Ini yang menyebabkan hancurnya umat-umat terdahulu. Dan yang lebih keji lagi, mereka membunuh para nabi dan rasul. Ini lebih keji lagi. Tidak sedikit mereka dihancurkan. Dan yang umat yang paling sering menyelisihi nabinya, bahkan sampai membunuh nabinya, adalah Bani Israel. Bani Israel itu yang yang paling buruk di dalam mensikapi nabinya alaihi wassalatu wassalam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini sebenarnya ada asbab al-wurud. Ada sebab keluarnya. Artinya ada hal yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan demikian. Meskipun ini tidak ucapan Nabi ini berbeda ya dengan hadis yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi. Tapi maknanya sama. Maksud dan tujuannya sama. Ya, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan ini termasuk dari mufradatnya Muslim. Artinya Muslim yang meriwayatkan hadis ini, sementara Imam Bukhari meriwayatkan dengan cara yang berbeda atau dengan jalan yang berbeda. Juga datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya bacakan di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas qad furida alaikumul hajja fahujju faqala rajulun akullu amin ya Rasulullah fasakata hatta qalaha thalathan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am lawajabat wa lamastata'tum ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه أخرجه مسلم. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah kepada kami. Ya, disinyalir khutbahnya ini adalah khutbah pada waktu Arafah, ya, pada waktu Arafah di Hajjatul Wada'. Faqala, beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad furida alaikumul hajj, telah diwajibkan atas kalian haji. Fahujju, maka berhajilah kalian. Faqala rajulun, lalu berkata seseorang, akul amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakata, Nabi SAW diam, tidak menjawab. Ya. Hatta qalaha thalathan, hingga orang ini bertanya atau berkata 3 kali. Aqulu amin ya Rasulullah. Sakata, Nabi diam. Aqulu amin ya Rasulullah. Diam lagi Nabi. Aqulu amin ya Rasulullah. Jengkel lama-lama, tanya terus gitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau qultu na'am, kalau aku bilang iya, la wajabat, sungguh akan diwajibkan menjalankan haji setiap tahun. Falamastata'tum, kalian enggak akan sanggup." Nah, sahih. Ada yang sanggup haji setiap tahun? Enggak ada yang sanggup. Haji setahun aja ngantri. Enggak bisa setiap tahun. Lamastata'tum, kalian tidak akan mampu. Tidak akan mampu menjalankan haji tiap tahun.
Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaruni ma taraktukum." Biarkan apa yang telah aku tinggalkan kepada kalian. Artinya, dengarkan saja, jalankan saja apa yang telah aku tinggalkan kepada kalian. Jangan banyak tanya. Fa inna ma halaka man kana qablakum, karena sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kalian bisu'alihim, dengan pertanyaan mereka, wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dan berselisihnya mereka dengan nabi-nabi mereka. Itu hancur. Ya, makanya kalau kita selalu berselisih dengan Nabi, artinya kita tidak mau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu kehancurannya. Ya, tunggu kehancurannya. Fa idza amartukum bisyai', jika aku merintahkan tentang sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, jalankan sesuai dengan kemampuan. Ya, wa idza nahaitukum an syai'in fad'uhu. Kalau kalian telah aku larang tentang sesuatu, maka da'uhu ay fajtanibuhu, tinggalkan. Ya. Nah, ini asbab al-wurud. Jadi sebab datangnya atau keluarnya hadis ini, disebabkan karena seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syariat haji, di mana Nabi telah mewajibkan, namun mereka minta apakah setiap tahun. Ini banyak pertanyaan. Artinya awalnya mudah. Kalau kita diamkan, Nabi membuat atau menentukan syariat, menetapkan syariat, diamkan, tidak bertanya, ya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Nabi, jadi mudah. Artinya nggak perlu setiap tahun, nggak perlu ada syariat-syariat yang lain yang untuk menambah sehingga menjadi susah. Tapi kalau ditanya jadi susah. Nah, kalau seandainya Nabi mengatakan iya, susah kita menjalankannya. Nggak ada yang sanggup. Tidak ada yang sanggup untuk menjalankan haji setiap tahun. Belum lagi perjalanan yang berat, belum lagi biaya yang harus dikeluarkan. Nggak ada yang sanggup. Tidak ada yang sanggup. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cepat saja ya, karena mau ada duluan supaya tidak kasihan bapaknya menunggu. Nah, di antara fikih hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, al-amru bi tarki su'al an syai'in lam yaqa'. Perintah untuk meninggalkan bertanya tentang sesuatu yang tidak atau belum terjadi. Saya ulangi, perintah untuk meninggalkan soal, ya bertanya, ini yang menyebabkan banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak atau belum terjadi. Khasyatan an yanzila bihi wujubun aw azimatun, karena kekhawatiran akan turun syariat yang mewajibkan sesuatu tersebut, ya. Naam. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, tadi sudah disebutkan karena banyak bertanya itu terkadang bisa merubah sesuatu yang tadinya tidak wajib menjadi wajib, sesuatu yang tadinya mudah menjadi susah. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 101. Surat Al-Maidah ayat 101. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum
Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu, jangan kalian bertanya, an asya, tentang segala sesuatu, in tubdalakum tasu'ukum, kalau seandainya diganti untuk kalian. Jadi pertanyaannya menyebabkan berganti. Tasu'ukum, kalian akan menjadi sulit untuk menjalankannya. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an, dan jika kalian bertanya tentangnya ketika diturunkan Al-Qur'an, tubdalakum afallahu anha, akan diganti hukumnya untuk kalian. Allah memaafkan atas kalian. Ya, Allah maafkan darinya. Wallahu ghafurun halim. Allah Maha Pengampun lagi Maha lembut. Lagi Maha lembut. Ini menunjukkan bahwa bertanya boleh, tapi jangan satu pertanyaan yang menyebabkan tadinya perkara tersebut mudah, sehingga dengan sebabkan pertanyaan antum menjadi susah. Sampai sekarang itu banyak, apalagi dalam masalah muamalah. Tadinya kita ingin bertanya supaya kita terhindar dari dosa, yang sebenarnya perkara tersebut kalau tidak ditanya pun kita bisa menghindari. Ketika ditanya jadi susah untuk menghindarinya. Contohnya apa? Apa namanya? Yang sering terjadi dalam muamalah. Difikir terlebih dahulu, apakah hasilnya bisa mempermudah atau mempersulit? Kalau seandainya, kalau ditanya begini-begini, nggak bisa di forum, tanya secara pribadi, sehingga sekaligus beliau memberikan solusi. Terkadang menyebabkan sulitnya ketika ditanya di forum, pengen berdebat sulit, karena mata sudah memandang pada dirinya, kan bingung akhirnya, grogi sendiri. Akhirnya pertanyaannya, kalau bahasa kita jadi mengganjal, tidak menyelesaikan masalah, sulit sendiri. Ya, nah, ini perlu diperhatikan. Ketika bertanya, difikir apakah jawaban dari ahli ilmu ini bisa menenangkan atau membuat diri kita menjadi sulit. Karena ini berbahaya. Awalnya syariat ini tadinya mudah, menjadi sulit disebabkan karena pertanyaan. Nah, kemudian dan juga diantaranya ya ikhwah, yang menyebabkan bukan hanya sulit sebenarnya ketika kita banyak bertanya tentang syariat, terkadang membuka pintu syubhat. Tadinya biasa dan kita tidak memahami bahwa ini adalah syubhat. Begitu ditanya jadi syubhat, bingung lagi dia. Ya, bingung lagi. Nah, ini juga menyebabkan diri kita hancur disebabkan karena pertanyaan kita sendiri. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini atau fikih hadis ini, wujubu tarki kulli ma naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahyan jaziman. Wajibnya meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan larangan yang pasti atau yang kuat. Li'annahu la masyaqqata fi tarkihi, karena seseorang itu tidak mengalami kesulitan untuk meninggalkannya. Jadi meninggalkan larangan itu ya tidak ada kesulitan terkadang. Ya. Oleh karena itu ketika menetapkan untuk meninggalkan sesuatu, Nabi tidak mengiringi dengan istita'ah, dengan kemampuan. Karena manusia bisa untuk meninggalkannya. Contohnya ya tadi para sahabat meninggalkan khamar.
Lu tidak sedikit loh. Di antaranya Abu Talha, beliau termasuk orang yang kecanduan dengan khamar. Ya, karena beliau sendiri punya gudang. Dan ketika datang larangan khamar itu, qadarallahu masyafa'ala, Abu Talha dengan beberapa sahabat lagi sedang berkumpul. Kalau bahasa kita mungkin ya, ini bahasa kita. Lagi pesta dengan khamar, dengan arak. Dengan beberapa sahabat, dan Anas bin Malik ada di sana melihat. Karena Anas bin Malik, ya waktu itu Anas bin Malik tidak ikut karena masih anak-anak, umur sekitar 8 tahunan atau 7 tahunan. Anas bin Malik, karena Anas bin Malik ini adalah anak angkatnya Abu Talha. Dilihat para sahabat lagi minum-minum. Kemudian datang utusan Nabi SAW bahwa arak itu diharamkan. Ini tidak menutup kemungkinan di sana para sahabat ada yang dia candu dengan arak atau khamar, candu. Dan memang khamar itu membuat candu. Ya, candu. Tapi ketika dilarang, mereka segera meninggalkan. Dan tidak ada, ya Rasulullah datang mereka ke Nabi, nggak ada datang Nabi mengatakan ya Rasulullah semampu kita ya meninggalkannya, nggak ada. Tidak ada minta dispensasi kepada Nabi untuk meninggalkan secara kemampuan. La. Mereka meninggalkan, segera dibuang, dihancurkan semua pundi-pundi atau kendi-kendi yang di dalamnya itu arak. Kemudian para sahabat mereka semua berbondong-bondong datang ke gudangnya Abu Talha, diambil kendi-kendi, dibuang semuanya. Dibuang sampai banjir Madinah itu. Banjir dengan arak. Nah, diambil istimbat oleh para ulama dengan peristiwa banjirnya arak di Madinah, araknya Abu Talha dan beberapa sahabat yang punya gudang arak itu menunjukkan bahwa arak memang diharamkan atau khamar itu memang diharamkan, tapi zatnya tidak najis. Zatnya tidak najis. Loh, bukankah ayat berfirman demikian Allah? Allah berfirman gimana? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amalis syaitan fajtanibuhu. Nah, kalimat rijz ini, rijis kan najis atau kotor ya. Dipahami oleh para ulama bukan secara zatnya, tapi rijis di sini kotor yang dimaksud adalah kotor secara ma'nawi. Karena setelahnya Allah mengatakan apa? Rijisun min amalis syaitan. Jadi rijis secara amal ma'nawi. Ya, bukan secara zat. Bedakan antara zat dengan ma'nawi. Secara zat. Oleh karena itu khamar tidak najis. Meskipun meminumnya itu najis. Karena perbuatan mabuk itu najis atau kotor. Min amali syaitan. Termasuk perbuatan syaitan. Jadi berdasarkan dengan riwayat tadi menunjukkan bahwa khamar itu tidak najis. Terbukti banjir di Madinah. Kalau najis tentu Nabi akan menegur Abu Talha dan para sahabat yang membuang sembarangan khamr di jalanan itu. Ya, karena telah mengotori jalan-jalan Madinah yang kaum muslimin tidak bisa lewat di atasnya disebabkan karena najis. Tapi tidak ada teguran itu. Ya, tidak ada teguran itu. Menunjukkan bahwa khamr tidak najis. Perbuatannya saja yang dikatakan rijsun, termasuk perbuatan syaitan. Mabuk-mabukan itu perbuatan syaitan. Ya, jadi kotor secara amal atau kotor secara ma'nawi walaysa hakiki. Adapun secara zat, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan beberapa makanan dan minuman atau mungkin binatang yang secara zat itu adalah najis. Di antaranya babi. Babi itu najis, baik secara makannya atau mungkin secara zatnya babi itu najis. Dan beberapa makanan yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, faedah dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala, fi'lul ma'muri bihi qad yalzamu minhu masyaqqah. Melakukan perintah atau melakukan yang diperintah terkadang melazimkan kesulitan atau membawa kepada kesulitan.
menjalankan perintah itu terkadang timbul kesulitan, timbul kesusahan. Ya, oleh karena itu, kana al-amru bihi ala qadri al-istita'ah. Oleh karena itu, perintah itu diiringi dengan kadar kemampuan. Diiringi dengan kadar kemampuan. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa Allah dan Rasulnya membedakan antara perintah dengan larangan. Antara perintah dengan larangan dibedakan. Ya. Meskipun sebagian ulama membahas tentang larangan itu sebenarnya juga perintah, gitu. Larangan juga sebenarnya adalah perintah. Loh, bisa dikatakan demikian? Iya, perintah untuk meninggalkan. Jadi perintah ada dua, perintah untuk menjalankan dan perintah untuk meninggalkan. Ya. Nah, larangan itu adalah perintah untuk meninggalkan. Makanya dua-duanya itu perintah. Ya, dua-duanya adalah perintah dan ini masuk ke dalam pembahasan usul fikih. Hanya saja bedanya diiringi dengan kemampuan, yang satu diiringi dengan yang satu tidak diiringi dengan kemampuan. Yang keempat, yanbaghi 'ala al-muslimi an yabhatha 'amma jaa'a 'anillahi wa rasulih. Selayaknya atas seorang muslim membahas, ya bahas itu membahas atau meneliti tentang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, ini maksudnya tentang Al-Quran dan Sunnah. Syekh ingin mengatakan wajib kita belajar, mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jangan mengaku Muslim tapi tidak mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Baca aja enggak. Waduh, ini sangat bodoh sekali. Nah, memang diantara sebabnya lemahnya kaum muslimin, mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Sebabnya hancurnya kaum muslimin, mereka tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Jangankan untuk mempelajari, baca saja tidak bisa. Membaca Al-Quran saja tidak bisa. Bagaimana kita akan bisa perang, menang melawan Yahudi? Baca Al-Qurannya nggak bisa. Ya, baca Al-Quran, bahas hadis, ilmui dan amalkan. Karena itu manhajnya sahabat. Ya. Jadi selayaknya kita membahas ini. Kan di sana ada banyak perintah dan larangan. Kapan kita menjalankan, kapan kita meninggalkan. Dan ketika Allah memerintahkan, Allah dan Rasul memerintahkan, itu diiringi dengan kemampuan. Tidak semua perintah itu dijalankan sesuai dengan kemampuan. Tapi ketika dilarang, ini menjadi rambu-rambu bagi kita untuk meninggalkan dan tidak boleh dilanggar. Ya, semua larangan tidak boleh dilanggar. Karena ketika kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah melanggar batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dikatakan lagi tsumma yajtahidu fi tafahumi dzalik. Kemudian kita bersungguh-sungguh untuk memahami. Ya. Kemudian faedah yang terakhir, yang kelima, yusruddinil islami wa suhulatihi. Mudahnya agama Islam. Jadi agama Islam itu mudah. Dan ini hukum asal ya. Al-aslu fid din Islam yusrun. Hukum asal Islam itu mudah. Dan tidak boleh kita mempersulit. Ya. Kenapa mudah? Karena ketika diwajibkan sesuatu dalam Islam, kita tidak mengerjakannya kecuali dengan kemampuan. Enggak mampu ya sudah, bertahap. Enggak mampu ya sudah, bertahap. Tapi ketika diperintahkan atau diperintahkan untuk meninggalkan sebuah larangan, maka wajib untuk meninggalkan secara mutlak.
Tidak ada diikat dengan kemampuan. Iya, ini yang bisa disampaikan. Ada soal? Nah, itu ada hukum-hukumnya. Maka di antara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ada yang berlebih dan berkurang. Ada wajib, ada sunnah. Ada makruh, ada haram. Ketika dua amalan yang kita diharuskan untuk memilih, maka dilihat hukum yang paling ditekankan itu apa, maka dia pilih yang lebih berat hukumnya. Contoh ini, antara ngaji dengan berzikir, ini hukumnya berat mana? Ngaji lebih wajib daripada zikir. Zikir hukumnya apa? Sunnah. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Maka yang lebih didahulukan adalah menuntut ilmu ketimbang zikir. Bukankah kita juga dalam dalam setiap kondisi kita berzikir kepada Allah bisa mampu? Bukankah kita bisa berzikir dalam kondisi berjalan, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring? Berzikir pada Allah boleh. Berzikir pada Allah. Tapi kalau ngaji, datang ke majelis ta'lim, nggak bisa kita di rumah. Harus datang ke masjid atau datang ke ulama. Sebenarnya ini juga sesuatu yang tidak perlu ditanya. Dia bisa mengcombine, bisa dicombine ya. Sambil jalan ke masjid, sambil datang ke majian, dia berzikir lisannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.